Untuk saat ini saya pemotretan dan apa namanya pembuatan video di tempat-tempat pariwisata, sekaligus satu saya mempromosikan pariwisata Brebes, yang keduanya saya mempromosikan kostum saya yang unik-unik kayak gitu dan tematik yang berkarakter. Harapannya dengan seperti itu apa ini yang dengan dilakukannya seperti itu, Mbak Ella? Ya, setelah ini imbal baliknya Mbak Elsa ini merupakan salah satu dari sekian banyak seniman ya yang ada di Indonesia. Ini dari jutaan seniman ya, seniman yang bagaimana dan seperti apa nanti kita akan berbincang-bincang. sebenarnya gini, saya kan berawal dari teater, tapi karena apa namanya sering ini apa sering belajar campur ya, karena teater itu ada tarinya, macam-macam juga ada seni peran, terus langsung merembet-merembet jadi ada modelnya, ada tarinya, ada ke apa namanya ke fashionnya, jadinya kayaknya semuanya saya ambil gitu. Jadi kita mengikuti mana aja sih yang sekarang yang lagi tren, jadi kita ngikutin gitu. Nah, kemudian selama atau sebelum masa pandemi ini Mbak El kan dengan anak-anak asuhnya ya sering bikin beberapa event, termasuk di Jogja juga ya, di tempat tinggal Mbak Elsa di Jogja sana, dan tidak sedikit juga kegiatan seni ini atau event-event seni ini dilakukan di Kabupaten Brebes. Akan tetapi bagaimana nih setelah masa pandemi ini? Untuk masa pandemi terus terang kami tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi tadinya waktu awal tahun kita itu mau show internasional show di Semarang, internasional SNC yang akan diikuti beberapa negara, yaitu Taiwan, Thailand, terus sama Sri Lanka. Nanti di sana kita mau show bareng itu apa ya? Kayak batik karnival kayak gitu, karena memang di sana ada HUT Semarang ya, tadinya untuk persiapan HUT Semarang kita show bareng beberapa negara lain. Terus terang saya kemarin itu membuat kostum habis 60 juta. Tapi setelah kita udah prepare, semua kostum udah di-prepare, udah masuk ke mobil semua, 2 mobil, ke pickup 1 ya, ke pickup 1, mobil 2 di cancel karena pandemi itu. Jadi sempat down juga karena kita udah mengeluarkan banyak sekali pengeluaran, langsung di cancel, padahal semua udah di prepare. Dan habis dari Semarang rencananya kita kalau mau ke Thailand bareng Didik Nini Towo, sudah bikin paspor, udah bikin Didik Nini Towo yang Jogja ya. Udah bikin paspor, udah bikin macem-macem, di cancel juga. Jadi yang tadinya kita perkiraan kita mau apa namanya lumayan dapat pemasukan yang lumayan, terus kita juga dapat rezeki refreshing jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya kita perform dibatalkan semua, dan tahun ini belum ada sama sekali pemasukan. Mbak El, itu rencana perform itu memang jauh hari sebelum pandemi atau? Sudah, itu jauh hari sebelum pandemi. Saya ada 8 job, itu semuanya di cancel sampai November. Itu sebelum masa pandemi ya, Mbak El? Sebelum masa pandemi. Nah, sementara Mbak El sendiri tadi ada kegiatan event di luar negeri. Ini mewakili apa nih, Mbak El? Nah, itu gabungan. Jadi gabungan kayak apa ya? Kemarin internasional Rotary internasional. Jadi itu internasional Rotary itu perform untuk menyambut para dubes. Tapi akhirnya semuanya di cancel, dibatalkan, karena ini memang bencana sih. Jadi tidak ada istilah kata force majeure ya. Iya. Saya kan kalau misalnya bisa keluar itu biasanya ngikutnya dari Jogja. Kalau dari Brebes paling keluar paling jauh di Jakarta. Ya, jadi artinya ini memang permasalahannya force majeure ya, Mbak El ya. Semuanya tidak berharap seperti ini, tapi apalah daya memang
kenyataannya seperti itu. Iya. Cuman untuk masa-masa pandemi ini hampir sama sekali tidak ada Mbak El ya. Tidak ada sama sekali. Harapan Mbak Elsa? Ya kalau harapan saya karena memang di masa pandemi ini tidak ada event atau kegiatan, bisalah melalui misalnya dikasih event atau kegiatan tapi dengan cara kita membuat video untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu kan tidak mengundang massa yang banyak. Jadi setidaknya seniman itu tidak vakum kayak gitu. Jadi saya berharap ini terus terang saya bikin acara-acara sendiri saat ini karena memang tidak ada job atau tidak ada ini kegiatan dari pemerintah, memang tidak boleh, karena ini saya bikinnya melalui video kayak gitu. Artinya sebagai seniman sejati Mbak El tetap berkarya, tapi karya-karya yang harus dilakukan di luar pun tetap dengan protokoler kesehatan ya Mbak El ya. Salah satunya pada hari ini nih Mbak El tadi baru saja meninjau di Pantai Randu Sanga Indah. Kalau boleh tahu ada apa ini Mbak El? Di Pantai Randu Sanga Indah nantinya kita akan mengadakan pemotretan ya, sekaligus syuting perform sedikit lah di sana, entah tari entah apa, untuk sedikit menjelaskan apa sih kisah dari Randu Sanga itu sendiri bagaimana. Terus jadi nanti saya habis dari situ saya membuat konsep untuk acara besok kayak gitu, hanya buat syuting sama pemotretannya kayak gitu. Jadi tematik kalau saya. Tematik ya. Iya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain Mbak El selain seperti itu tadi, atau hanya seputar itu, memang hanya momennya, tempat-tempatnya atau lokasinya itu mungkin berbeda-beda ya Mbak El ya. Itu yang selama ini Mbak El lakukan sebagai seniman. Untuk saat ini saya pemotretan dan pembuatan video di tempat-tempat pariwisata, sekaligus satu saya mempromosikan pariwisata Brebes, yang keduanya saya mempromosikan kostum saya yang unik-unik kayak gitu dan tematik yang berkarakter. Harapannya dengan seperti itu apa ini yang dengan dilakukannya seperti itu Mbak Ella? Ya, setelah ini imbal baliknya kita bisa bekerja sama dengan pariwisata Brebes. Terus terang saya setiap ada kegiatan saya izin ke dinas, misalnya kita mau kayak seperti kemarin ke Mangrove Sari ya, ke Mangrove Sari saya izin ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya alhamdulillah diizinin, disupport kayak gitu, dan kita izin juga ke Mangrove. Memang ada beberapa syarat yang tidak boleh membawa tim banyak, yang di sana cuman diperbolehkan 15 orang. Terus harus mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah saya juga gini. Saya acara ini atau kegiatan saya ini tidak mengandung kerumunan. Karena apa? Ini pemotretan sama syuting, jadinya kita bisa jaga jarak kayak gitu. Oke. Selama pandemi ini apa saja yang sudah dilakukan Mbak El selaku seniman? Apakah vakum di rumah saja atau ada karya-karya yang tetap eksis selain itu tadi Mbak El? Kita masih ada karya-karya yang jadi daripada kita bengong nggak ada kerjaan, kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada atau yang sudah ada untuk direnov, untuk menjadikan baru, kostum-kostum baru yang berkarakter. Ya, oke Mbak Elsa, kita tahu bahwa masa pandemi ini semuanya merasakan lah imbasnya, semua merasakan ya. Siapa saja semua merasakan, termasuk para seniman, Mbak El dan kawan-kawan, termasuk bahkan kita semua siapapun itu ya. Dan ini memang di luar kehendak kita ya. Artinya kita juga tidak berharap yang seperti ini, tapi memang kenyataannya memang seperti ini. Kemudian langkah apa nih Mbak El, atau mungkin apa saja yang ingin Mbak El sampaikan terkait dengan masa pandemi yang sekarang ini? Untuk para seniman, walaupun kita terdampak ya, tidak ada job, tidak ada apa-apa, tapi kita harus semangat tetap berkarya. Dan setelah ini yakinlah ada hadiah dan bonus besar sekali yang akan membawa berkah buat para kita. Nanti setelah pandemi ini berlangsung, pasti job-job itu akan berdatangan. Mereka akan bersukaria, merayakan setelah pandemi ini. Saya juga melihat bagaimana banyak kegiatan yang dilakukan Mbak Elsa sama teman-teman seniman di Jogja, luar biasa. Nah, kalau satu lagi nih Mbak El, ini untuk tambahan aja Mbak El, terkait dengan Didi Ninitowo, sejauh mana hubungan Mbak El dengan beliau? Mas Didi, yang Didi ya, yang di NT itu sebenarnya tetangga saya. Tetangga ya? Iya, tetangga. Terus beliau juga yang di NT itu dulunya itu guru dari kakak saya sepupu. Dan
Saya dulu nggak begitu kenal dengan Eyang di NT. Setelah ada kita perform bareng di International Rotary dipertemukan, dan saya diminta untuk gabung dengan Mas Didik karena Mas Didik menggunakan kostum saya, itu akhirnya kita bisa gabung. Ya. Kemudian hubungan Mbak El dengan saya panggilnya apa nih dengan beliau? Eyang di NT. Eyang di Nini Towo itu. Iya. Apa yang dikerjakan Mbak El dengan beliau ini apa masih tetap eksis? Jadi memang pandemi ini Eyang di NT fokus ke ke sanggarnya sendiri mungkin. Sebelum pandemi apa saja nih Mbak El yang sudah dilakukan? Berarti 1 tahun yang lalu sebelum pandemi. Iya kan? 1 tahun yang lalu itu, dan ini saya juga belum lagi kembali ke Jogja. Ya, artinya nanti setelah hubungan dengan beliau pun dalam hal kolaborasi seni apapun, karena ini lebih tepatnya Mbak El lebih banyak menimba ilmu dari beliau ya, karena beliau adalah seniman senior ya. Artinya sampai kapanpun tetap itu akan berlangsung ya Mbak El ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Elsa Ashanti, salah satu seniman dari sekian banyak seniman yang ada di Indonesia. Dan perlu diketahui beliau Mbak El adalah seniman yang saat sekarang ini tinggal di Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kelahiran dari Kota Gudeg, Yogyakarta. Ya, begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mbak Elsa. Ya, terima kasih.